Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Singasari. Pembahasan tentang Kerajaan Singasari ini masih berkaitan dengan Kerajaan Kediri ya. Bagi yang belum melihat atau menyaksikan bagaimana sejarah Kerajaan Kediri, silahkan bisa di-scroll ya YouTube-nya, cari sejarah Kerajaan Kediri. Pembahasan tentang Kerajaan Singasari kali ini, saya mengambil referensi dari buku SMK penerbit Erlangga, buku SMK penerbit Bumi Aksara, dan juga referensi dari artikel-artikel lainnya. Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 Masehi. Berdirinya Kerajaan Singasari ini akibat keberhasilan dari Ken Arok menggulingkan Tunggul Ametung. Sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana kehidupan pada zaman Kerajaan Singasari, kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana Ken Arok dapat mengalahkan Tunggul Ametung. Ken Arok merupakan anak dari Ken Endok yang tidak diketahui secara pasti siapa ayahnya. Ketika Ken Arok dilahirkan, Ken Arok langsung dibuang oleh ibunya di sebuah pekuburan. Pada saat itu, Ken Arok ditemukan oleh seorang pencuri ulung. Dari ayah angkatnya ini, Ken Arok belajar berbagai siasat, perjudian, kemudian perampokan, bahkan pencurian. Setelah dewasa, Ken Arok menjadi perampok yang ditakuti di wilayah Tumapel. Sehingga pada saat itu Ken Arok sempat diusir oleh keluarga angkatnya. Pada saat Ken Arok diusir oleh keluarga angkatnya, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang bernama Loh Gawe. Di tangan Loh Gawe, Ken Arok dibimbing menjadi orang yang baik. Kemudian Loh Gawe juga membimbing Ken Arok untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Sehingga ketika Ken Arok sudah berubah menjadi orang yang lebih baik, Ken Arok dipekerjakan untuk menjadi prajurit di Tumapel. Ken Arok bekerja dengan Tunggul Ametung yang pada saat itu menjabat sebagai Akuwu di Tumapel. Akuwu merupakan jabatan setara pemerintah daerah pada masa Kerajaan Kediri. Pada saat itu, Tunggul Ametung sudah mempunyai seorang istri yang bernama Ken Dedes. Ken Dedes merupakan putri Empu Purwa dari Panawijen. Pada suatu ketika, Ken Dedes pulang dari menjenguk ayahnya di Panawijen. Saat itu, Ken Dedes ketika turun dari kereta tidak sengaja kainnya tersingkap sehingga betisnya terlihat oleh Ken Arok. Di mata Ken Arok, betis Ken Dedes memancarkan sinar yang menyilaukan. Pada saat peristiwa itu, Ken Arok mengingat dengan jelas sehingga tidak dapat melupakannya. Lalu, Ken Arok menanyakan peristiwa tersebut kepada Empu Purwa. Saat itu, Ken Arok mendapat jawaban bahwa wanita yang seperti itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang akan menjadi raja-raja besar di Jawa. Karena Ken Arok mengetahui bahwa Ken Dedes memiliki keistimewaan, maka Ken Arok memikirkan bagaimana cara untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Pada saat itu, Ken Arok memesan sebuah keris kepada Empu Gandring, yaitu seorang empu yang ada di Tumapel. Namun, Ken Arok tidak sabar menunggu waktu pembuatan keris tersebut karena membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi keris yang ampuh. Sehingga pada saat itu Ken Arok merebut keris tersebut dari tangan Empu Gandring, padahal keris tersebut belum selesai dibuatnya. Ketika terjadi perebutan keris antara Ken Arok dan Empu Gandring, Ken Arok secara tidak sengaja menusuk Empu Gandring sehingga Empu Gandring tewas pada saat itu juga. Namun, saat menjelang ajalnya, Empu Gandring telah bersumpah bahwa Ken Arok akan mati di ujung keris tersebut dan keris tersebut juga akan menghabisi 7 keturunannya. Ken Arok tidak memperdulikan sumpah yang diucapkan oleh Empu Gandring. Ken Arok tetap membawa pulang keris tersebut, kemudian memamerkannya kepada temannya yang bernama Kebo Ijo. Pada saat itu, Kebo Ijo lalu meminjam keris yang dibawa oleh Ken Arok. Kebo Ijo memamerkan kerisnya tersebut kepada teman-teman prajuritnya, sehingga teman-temannya tahu bahwa keris yang dibawa oleh Kebo Ijo adalah keris asli milik Kebo Ijo. Suatu saat, Ken Arok mencuri keris tersebut dari Kebo Ijo dan digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan sendirinya, Kebo Ijo lah yang tertuduh sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Setelah kejadian itu, Ken Arok berhasil menggantikan posisi
Tunggul Ametung menjadi Aku di Tumapel serta berhasil memperistri Ken Dedes. Saat Ken Dedes dinikahi oleh Ken Arok, sebenarnya Ken Dedes sudah dalam posisi mengandung anak dari Tunggul Ametung. Pada saat Ken Arok menjadi Aku di Tumapel, sebenarnya Tumapel merupakan salah satu wilayah penguasaan di bawah Kerajaan Kediri. Kedudukan Ken Arok semakin meningkat saat Ken Arok mendapatkan dukungan dari para Brahmana untuk memberontak di Kerajaan Kediri. Pada saat itu, Kerajaan Kediri dipimpin oleh Kertajaya. Kekalahan Kerajaan Kediri di Desa Ganter menyebabkan tidak adanya kekuasaan di Jawa Timur. Akibatnya, Ken Arok membuat kerajaan baru, yaitu Kerajaan Tumapel pada saat itu, dengan ibu kota Singasari. Jadi sebenarnya awal mula nama kerajaan adalah Kerajaan Tumapel. Namun, karena penyebutan Singasari lebih populer, akhirnya kerajaan tersebut lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Pada saat itu, Ken Arok mendapat gelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Saat itu, Ken Arok segera naik tahta untuk menjadi raja pertama di Kerajaan Singasari dan melahirkan wangsa baru, yaitu Wangsa Rajasa atau Rajasa Wangsa, dan dengan nama lain Girindra Wangsa atau Wangsa Girindra. Selanjutnya, wangsa tersebut yang nantinya akan melahirkan raja-raja besar di Pulau Jawa, yaitu di Kerajaan Majapahit. Ken Arok dengan Ken Dedes memiliki putra bernama Mahisa Wongateleng. Sedangkan Ken Arok bersama dengan Ken Umeng memiliki putra bernama Tohjaya. Kutukan dari Empu Gandring mulai berlaku. Pada saat itu, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Anusapati merupakan keturunan dari Ken Dedes bersama Tunggul Ametung. Setelah itu, Anusapati menggantikan Ken Arok menjadi raja di Kerajaan Singasari. Selang beberapa tahun, Anusapati juga dibunuh oleh keturunan dari Ken Arok yang bernama Tohjaya. Akhirnya, Tohjaya menduduki kekuasaan dan menjadi raja di Singasari. Kemudian, Tohjaya dibunuh oleh Ranggawuni yang merupakan keturunan dari Anusapati. Sehingga Ranggawuni menggantikan Tohjaya menjadi raja di Singasari. Ranggawuni menjadi seorang raja dengan gelar Jaya Wisnuwardana dan memerintah Singasari pada tahun 1227 sampai dengan 1268. Jaya Wisnuwardana digantikan oleh putranya yang bernama Joko Dolok. Joko Dolok ini lebih terkenal dipanggil dengan nama Kertanegara. Raja Kertanegara memerintah dari tahun 1268 sampai dengan 1292 Masehi. Kertanegara merupakan raja terakhir Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian yang diperoleh dari pencapaian Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam memerintah di bidang politik serta dalam bidang agama. Pada masa itu, Kertanegara juga diketahui memiliki pengetahuan lain dalam bidang ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat. Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan gagasan kemaritiman yang dibuat oleh Raja Kertanegara. Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan pemahaman politik untuk menyatukan seluruh wilayah di Nusantara yang terpisah oleh laut atau maritim di bawah satu kekuasaan. Gagasan politik ini digunakan untuk menyatukan wilayah-wilayah yang berada di luar Pulau Jawa agar di bawah dalam satu pemerintahan. Hubungan diplomatik yang dibentuk oleh Kerajaan Singasari yaitu pernah mengirimkan diplomasi bahari ke Champa dan Malayu. Champa sekarang disebut dengan Thailand. Tujuan diplomatik ini
untuk mencegah serangan dari bangsa Mongol yang akan datang dan menyerang wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara. Kehidupan sosial di Kerajaan Singasari mulai teratur dan tertata dengan rapi. Hak-hak yang dimiliki rakyat maupun kaum Brahmana dikembalikan dan dipulihkan kembali. Di Singasari berkembang suatu agama baru, yaitu bernama agama Tantrayana. Tantrayana merupakan agama gabungan dari agama Hindu dan agama Buddha. Hal ini terlihat dari para raja di Kerajaan Singasari didarmakan sebagai Shiva dan juga didarmakan sebagai Buddha. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari yaitu bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Hal ini didukung dengan adanya Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Kedua sungai ini dijadikan sebagai sarana lalu lintas dan perdagangan. Hasil kebudayaan dari Kerajaan Singasari yaitu adanya bangunan candi dan arca. Contoh bangunan candi yaitu Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, dan masih banyak candi lainnya. Sedangkan bangunan arca misalnya Arca Prajnaparamita serta Arca Jokodolo atau sering disebut dengan Arca Amogapasa. Kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 dengan raja terakhir Raja Kertanegara. Keruntuhan Kerajaan Singasari diakibatkan dari serangan Jayakatwang yang berasal dari Kerajaan Kediri. Serangan Jayakatwang ini merupakan aksi balas dendam karena sebelumnya Kerajaan Singasari pernah menyerang dan menaklukkan Kerajaan Kediri. Namun pada akhirnya Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara. Raden Wijaya merupakan keturunan dari Mahisa Wongateleng dan Raja Udayana di Bali. Raden Wijaya inilah yang kemudian nantinya akan mendirikan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan. Sekian sejarah dari Kerajaan Singasari. See you!